Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi perkuliahan saya yang berkaitan dengan perwujudan penelitian secara kualitatif. Tetapi sebelum itu, pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Ardiansyah Valentino Asadama, NIM 18030300152, kelas D, mata kuliah metode penelitian sosial kualitatif, tugas ke-6. Baik, kita akan masuk pada slide yang pertama, yaitu perwujudan secara kualitatif penelitian. Pada bagian yang pertama berbicara tentang perwujudan teori, yang mengorganisir dan menyaring tubuh teori dan penelitian menjadi 7 konsep yang akan digunakan. Meletakkan konsep di sini terlebih dahulu untuk menghindari redundansi yang berlebihan nanti dan untuk mengatur panggung untuk diskusi pengumpulan data, analisis, dan representasi. Melakukan tubuh sensorim, pengetahuan yang diwujudkan jaringan, lengket budaya, intersubjektivitas, aktan, dan flux. Pada bagian yang kedua yaitu melakukan badan. Tubuh bukan hanya materi, tetapi materi yang terus-menerus terwujud kemungkinan. Seorang bukan sekedar tubuh, tetapi dalam arti yang paling penting, seorang melakukan tubuhnya, dan memang seorang melakukan tubuhnya secara berbeda selalu merupakan perwujudan kemungkinan, baik kondisi dibatasi oleh konvensi sejarah. Kita masuk pada slide yang berikut, yaitu sensorium. Sejauh ini penglihatan dan pendengaran diistimewakan secara kultural dan metodologis sebagai paling penting untuk berinteraksi dengan masyarakat. Namun, indera lainnya juga yang merupakan bagian integral komponen sensorium individu, yaitu cara mereka mengkoordinasikan semua sinyal konseptual dan proprioseptif tubuh serta perubahan sensorik amplop diri, atau disebut juga dengan sensorium ini sebuah pusat sentral yang menjadi pusat untuk mengatur segala kegiatan. Yang berikut yaitu mengetahui yang terwujud. Yang dimaksud dengan mengetahui yang terwujud di sini ialah dalam melakukan perpecahan pikiran tubuh, para peneliti dapat memahami perwujudan bukan sebagai tindakan dan praktik yang dilakukan tubuh kita dan yang kemudian dipahami oleh pikiran kita, melainkan sebagai seluruh bagian dari tubuh kita memahami dunia dan menghasilkan pengetahuan. Badan adalah sistem yang kompleks, tim yang termasuk otak dan sistem saraf pusat, tetapi tidak diinterpretasikan hanya oleh mereka. Sebaliknya, mengetahui adalah proses jasmani yang diikat ontologi kita atau cara berada di dalam dunia. Baik, kita masuk pada slide yang berikut, yaitu intersubjektivitas. Mendeskripsikan intersubjektivitas sebagai melibatkan suatu proses di mana setiap tubuh atau subjek berpartisipasi dengan tubuh subjek lain, datang dan saling menembus. Tubuh membawa tubuh lain menjadi ada dengan kehilangan kekuasaannya sendiri, dan masing-masing menjadi dirinya sendiri tanpa keberadaan terkandung. Dengan demikian, intersubjektivitas memegang kesamaan dan perbedaan dalam ketegangan produktif, bukan menyelesaikan mendukung satu atau yang lain, tetapi merangkul keduanya. Kita masuk pada slide yang berikut. Aktor dalam kurung objek bukan manusia. Actor Network Theory (ENT) menawarkan perspektif yang berguna melampaui bagaimana tubuh manusia
berinteraksi dengan tubuh manusia lainnya untuk hal benda alam dan buatan, dan wacana berdasarkan filosofi Latour 2005. Menurut ENC, manajemen dan pengalaman tubuh dirakit melalui posisinya dalam jaringan kompleks material, teknis alam, dan ide fenomena nasional. Di dalam bukunya Siling 2012 yang berkaitan dengan penekanan asli, contoh dari aktor atau objek bukan manusia adalah kekuatan aktor ditemukan dalam retorika hak senjata, aktivisme di AS, dan anggapan terkenal bahwa senjata tidak membunuh orang, tetapi orang menggunakan senjata untuk membunuh orang. Klaim ini benar, dan klaim ini belum tahu apakah benar atau salah. Tentu saja manusia badan merupakan bagian integral kemungkinan orang menembak orang dengan menggunakan senjata, dan bahkan merancang dan memproduksi senjata, yang kemungkinan penembakan operator jarak jauh juga termasuk di dalamnya. Baik, kita masuk ke slide yang berikut, yaitu praktik untuk mewujudkan penelitian. Membuat sketsa model perwujudan yang mengacu pada berbagai macam tradisi teoritis yang tumpang tindih dan memiliki beberapa benang merah, tetapi juga yang memiliki perbedaan penting dalam tradisi dan lintasan mereka. Bermain dengan masing-masing konsep tersebut dapat membantu saat Anda memulai proses untuk menjadi lebih berhati-hati dalam keterlibatan Anda dalam perwujudan selama proses penelitian Anda. Yang berikut ialah sensorium Anda. Memperhatikan dan menjelaskan satu interaksi atau tugas tertentu dari kehidupan sehari-hari Anda dengan cara sensorik holistik yang terintegrasi. Ingat, disperkataan tentang bagaimana apa yang kita lihat mengaruhi apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar mengaruhi apa yang kita lihat, dan seterusnya. Indera kita tidak terpisah tetapi terintegrasi dalam pengalaman kita. Baik, kita masuk pada slide yang berikut. Bab 2, merancang perencanaan untuk perwujudan sadar. Melakukan kerja keras, berbicara etika, mempertanyakan tubuh. Dalam bukunya Jensi tahun 2000 mengingatkan bahwa para sarjana, semua penelitian kualitatif dimulai dengan mempertanyakan berdasarkan keingintahuan atau hasrat untuk mengetahui lebih banyak tentang sesuatu. Pertanyaan penelitian untuk studi dapat dijadikan perwujudan serius sebagai topiknya yang fokus sebagai bagian dari proses penelitian refleksif mereka, atau dengan tujuan penting representasi teman baik di dalam akademisi maupun di komunitas di luar pendidikan tinggi. Baik, kita masuk pada slide yang berikut, yaitu seni. Seperti semua seni kreatif, representasi ilmu sosial memungkinkan kita untuk belajar tentang diri kita sendiri, satu sama lain, dan dunia. Mulai pertemuan lensa unik dari rendering yang penuh gairah dan realitif dalam ekspresi estetika yang bergerak. Dalam mode berseni, sosok tubuh cukup terpusat dan secara eksplisit di semua tahapan penelitian, termasuk dan bahkan terutama barang-barang peneliti, seniman, dan persimpangan tubuh mereka dengan tubuh peserta di ruang dan tempat tertentu. Baik, kita masuk ke slide yang berikut, yaitu badan etis dalam melakukan penelitian. Etika yang terkandung dalam 3 fase besar, yaitu pertama, tujuan penelitian, peran dan perilaku, dan representasi.
dan menawarkan konsep untuk membantu peneliti dalam memahami bagaimana beralih dari etika berbakti yang dipenuhi peneliti untuk memberi tanda centang dalam kotak pada formulir resmi dan memenuhi minimum yang diperlukan standar. Untuk sebuah etika yang peneliti antusias melakukan ialah bahwa kami berlatih dengan perhatian terbuka pada konsekuensi material dari peneliti pilihan etis. Pada slide yang berikut yaitu barang kategorikal. Sistem kategorikal, identitas dikembangkan, dipaksakan, diadaptasi, dan dilawan sebagai mereka menjadi penting di dunia. Peneliti akan bertemu pragmatik dari kekuatan tak terlihat kategori dan standar di dunia binaan modern, terutama teknologi informasi modern dunia. Setiap standar dan setiap kategori mengarai beberapa sudut pandang dan membungkam yang lain. Baik, pada slide yang berikut yaitu proyek tubuh. Tubuh adalah proyek yang dapat dikerjakan melalui pilihan dan upaya untuk membentuk diri, menjadikan tubuh kita identitas yang dapat ditempa untuk dibentuk dan diasah dengan kewaspadaan dan kerja keras pemilik. Baik, mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.